Bapak Ibu, saya bukan perokok. Saya juga tidak sedang menganjurkan merokok. Saya cuma mau cerita. Ternyata di balik satu batang rokok ini ada jutaan orang yang menggantungkan nasib hidupnya. Bahkan negara juga merasakan manfaat yang sangat besar dari batang-batang rokok ini. Lawang cukai rokok saja nyampe ya kurang lebih 170-an triliun. Kayaknya sih lebih. Dan ya meski tidak merokok, tapi saya tetap minum kopi. Ya toreh engenom kopi nah. Begitu kata kawan-kawan dari Madura. Bapak Ibu, sedulurku kabeh, ada sekitar 7 juta petani dan pekerja yang menggantungkan nasib hidupnya dari industri rokok. Secara pendapatan untuk pekerja di pabrik, nasibnya alhamdulillah sudah terjamin, sudah aman karena jadi tanggung jawab perusahaan. Tapi petani yang memegang kendali hulu industri ini malah belum sejahtera. Beberapa menyatakan menderita Pak itu. Sebagian besar dari mereka hidup segan, mati tak mau. Mungkin Anda berpikir, kenapa petani tembakau itu tidak beralih ke komoditas lain? Kopi umpama, jagung, kedelai, atau apapun itulah. Pemikiran seperti itu ada benarnya. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu, Ferguson. Bicara tembakau, kita berarti bicara soal peluang dan keberpihakan. Kita bicara peluang karena di tanah air ini, di negara kita ini mampu menghasilkan tembakau terbaik di dunia. Tembakau terbaik di dunia dihasilkan di tanah kita ini. Bapak Ibu, ada tembakau serintil yang ada di Temanggung, tembakau rancak di Madura, dan tembakau Virginia yang ada di NTB. Bahkan di Jember, tembakonya diproduksi dan diekspor untuk cerutu kelas dunia. Semua ini hebatnya bukan main. Bukan main. Untuk tembakau lain, bagaimana? Ada 17 provinsi penghasil tembakau di negara kita. Tapi yang tertinggi ada 4 provinsi. Jatim, Jateng, NTB, serta Jawa Barat. Masing-masing punya grade-nya sendiri. Dari grade A sampai grade G. Yang paling bagus dan paling mahal harganya. Sebagai gambaran, grade G yang biasanya dari tembakau Temanggung itu harganya bisa sampai 1 juta rupiah per kilonya. Sedangkan grade A sampai C ya paling-paling sekitar 40 sampai 90 ribu rupiah. Kalau melihat itu harusnya para petani tembakau makmur bin sejahtera kan? Tapi nyatanya tidak. Karena kurangnya keberpihakan dari kita. Mungkin tidak terlalu banyak yang memikirkan nasib mereka. Daya tawar petani menjadi sangat lemah. Jadi kalau pabrik sudah memutuskan harga, petani tidak punya bargaining. Sudah gitu, ada saja hal-hal yang membuat petani bertanya-tanya. Contoh, kenaikan cukai misalnya. Itu dampak terbesarnya ternyata ke petani. Begitu kata mereka kepada saya. Cukai naik, pabrik mengurangi serapan, lalu harga di tingkat petani ya langsung ambles. Grade A sampai D yang harusnya sekitar 90 ribuan harganya, anjlok bisa sampai 10 ribuan. Remuk pokoknya. Remuk kata mereka. Soal ide mengganti komoditas ini bukannya belum pernah dilakukan loh ya. Sudah pernah. Tapi petani tidak mau. Mengapa? Lah gimana? Wong dulu pernah ada kebijakan dari pemerintah yang mau mengganti tembakau dengan komoditas lain seperti kopi dan kayu manis. Tapi ternyata impor tembakau dari luar negeri malah semakin hari semakin meningkat. Tahun 2015 misalnya, impornya itu kira-kira ya 75 ribu ton. Tahun berikutnya naik jadi ya 80 ribuan ton. Berikutnya lagi naik semakin tinggi. Kira-kira dalam catatan kami ada 119,5 ribu ton. Dan tahun 2018 lalu sudah di angka 121 ribu ton. Dan ironisnya Bapak Ibu,
Ketika petani Temanggung merana, industri tembakau besar yang ada di Tiongkok justru menanam tembakau varietas dari Temanggung. Jangan-jangan beberapa tahun lagi, ketika tembakau sudah hilang dari Temanggung, kita malah impor tembakau Temanggung dari Tiongkok. Ya Allah, jangan sampailah itu kejadian. Bapak Ibu, tembakau itu kekayaan kita. Bahkan ada yang menyebut kretek adalah heritage kebanggaan Indonesia. Diakui atau tidak, para petani telah jadi salah satu tumpuan perekonomian negara ini. Jangan sampai mereka merasa ya sedih, mereka merasa tidak diperhatikan, dan terus-terusan mereka merasa kok nasibku begini ya. Sebagai perbandingan saja Bapak Ibu, saat migas berkontribusi sekitar 120 triliun pada negara kira-kira tahun 2019 lalu, tembakau mampu berkontribusi 163 triliun. Ketika di tahun 2020 lalu, migas berkontribusi ya kira-kira 96 triliunan, pada penerimaan negara, tembakau berkontribusi sekitar 170-an triliun lebih. Pada bulan Agustus kemarin, pemerintah pusat menargetkan kenaikan cukai pada tahun 2022 jadi sekitar 203 triliun. Dan itu jadi target yang luar biasa. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, petani tembakau saat ini justru merasa was-was karena harus berhadapan dengan laju gelombang impor tembakau yang semakin besar. Saya mengibaratkan petani tembakau ini menghadapi kondisi seperti saat kita menghadapi mendung tanpa hujan. Pasti tahu lagunya kan? Mau keluar khawatir kalau hujan, mau tetap di rumah, tapi harus keluar. Maka kita perlu payung atau jas hujan agar tidak was-was ketika kita berada di jalan. Nah, keberpihakan kita itulah yang bisa jadi payung atau jas hujan bagi petani. Petani tembakau butuh perlindungan agar mereka tidak basah kuyup karena setiap panen harus menanggung kerugian. Bapak Ibu, sedulurku kabeh, saya tidak sedang membela rokok, tidak membela perokok, apalagi pabrik rokok. Jika memang pendapatan negara yang luar biasa besar dari pabrik rokok dan juga rokok dianggap sudah tidak penting, ya jangan-jangan kita perlu menghapus saja ya tanaman atau komoditas tembakau itu dari tanah air. Apa mau seperti itu? Atau kita akan melarang pertanian tembakau, lalu mengalihkan petani ke komoditas lainnya. Lalu, brek, tutup semua pabrik rokok. Rasa-rasanya kok tidak ya? Tapi kalau masih kita perlukan, ya ayo. Kita rawat heritage ini, kita lindungi petani, dan optimalkan industrinya. Karena bicara tembakau sebenarnya tidak cuma menyangkut rokok. Kita bisa kok mengeksplorasi lebih jauh lagi soal tembakau ini. Saya sih kepingin, bercita-cita memiliki Tobacco Center sebagai pusat riset dan pengembangan tembakau. Ya siapa tahu BRIN bisa membantu agar petani tembakau lebih bergairah, agar manfaat tembakau semakin diketahui dan nilainya semakin meninggi, serta terangkatlah derajat dan kesejahteraan petani. Nonton nggih? Terus semangat.